Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam dan salawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, nama saya Salman, NIM E01180007, kelas A angkatan 2018. Adapun judul jurnal yang akan kita bahas kali ini yaitu merancang alat pendeteksi boraks pada bakso menggunakan metode logika fuzzy berdasarkan sensor warna dan LED light emitting diode berbasis Android. Nah, kita masuk ke bagian latar belakang. Nah, untuk lebih lanjut mengetahui tentang boraks, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang bakso. Nah, bakso sendiri itu ialah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bakso adalah makanan terbuat dari daging, udang, ikan yang dicincang dan dilumatkan bersama tepung kanji dan putih telur, biasanya dibentuk bulat-bulat. Nah, di sini terdapat manfaat. Nah, adapun manfaat bakso sendiri ialah bagi kesehatan tubuh manusia karena kandungan yang terdapat pada bakso itu berupa protein hewani, vitamin, dan lemak. Nah, bakso sendiri ini penjualannya sudah menyebar ke berbagai wilayah, terutama bagian wilayah Sulawesi Tengah. Nah, karena penjualannya sudah menyebar, banyak penjual yang ingin mendapatkan keuntungan yang melebih, sehingga ada penjual yang membuat bakso itu menggunakan bahan kimia, yakni boraks. Nah, kita lanjut kepada boraks. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, boraks adalah bahan pembersih atau antiseptik, zat pembantu melelehkan zat padat yang berupa kristal berwarna kuning atau serbuk berwarna coklat. Nah, boraks sendiri ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, menurut BPOM, apabila kita mengkonsumsi boraks dalam kurun waktu yang lama, boraks ini dapat meningkatkan kita ini terserang penyakit kanker hati. Karena boraks bersifat karsiogenik karena tidak mudah larut dalam air sehingga dapat menyebabkan gangguan tersebut. Nah, karena adanya permasalahan tersebut, Anggraini dan kawan-kawan selaku mahasiswa FMIPA UNY atau Universitas Negeri Yogyakarta itu melakukan penelitian dengan membuat kertas Watman untuk menganalisis kadar boraks dalam makanan. Nah, dalam hal ini peneliti berpikir untuk mengembangkan penelitian kertas Watman ini menjadi alat pendeteksi boraks. Nah, yang akan dikembangkan dengan sistem yang memonitoring analisis kandungan boraks dengan menggunakan sensor warna dan lampu LED atau light emitting diode. Nah, prinsip kerja dari sensor warna adalah membaca frekuensi warna pada bakso, dan prinsip lampu LED atau lampu emitting diode adalah sebagai indikator pembantu analisis kandungan boraks. Nah, dengan menggunakan kedua prinsip kerja dari alat tersebut akan digabungkan kemudian diolah dengan menggunakan logika fuzzy yang hasilnya akan ditampilkan pada aplikasi yang dirancang berbasis Android. Nah, alat ini nantinya akan bisa mendeteksi boraks pada bakso dengan cepat tanpa harus melewati uji kimia yang agak sulit serta memakan banyak waktu serta lebih menampilkan hasil yang akurat. Kami rasa seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada jurnal tersebut, yang pertama, bagaimana merancang alat pendeteksi boraks menggunakan sensor warna TCS 3200 dengan lampu LED atau lampu emitting diode. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui bakso yang mengandung boraks dan tidak mengandung boraks menggunakan metode logika fuzzy. Nah, yang ketiga, bagaimana merancang aplikasi Android untuk mendeteksi bakso yang menggunakan boraks dan tidak menggunakan boraks.
Nah, adapun tujuan penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang ada di samping, tujuan penelitian ini yang pertama, mampu merancang alat pendeteksi boraks menggunakan sensor warna TCS 3200 dengan lampu LED atau light emitting diode. Yang kedua, mampu membedakan bakso yang mengandung boraks dan tidak mengandung boraks menggunakan metode logika fuzzy. Dan yang ketiga itu, mampu merancang aplikasi Android untuk mendeteksi bakso yang mengandung boraks dan tidak mengandung boraks. Adapun manfaat penelitian. Nah, dengan adanya penelitian ini, peneliti jadi mampu merancang alat pendeteksi boraks serta dapat membedakan mana bakso yang mengandung boraks dan mana bakso yang tidak mengandung boraks. Nah, adapun metode yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu yang pertama studi literatur, di mana kita tahu bersama bahwa studi literatur ini di mana peneliti mengumpulkan sumber-sumber atau jurnal-jurnal yang bisa menjadi referensi beliau sehingga memudahkan untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, yang kedua logika fuzzy Mamdani, di mana logika fuzzy Mamdani ini itu salah satu metode yang masih bagian dari fuzzy inference system yang berguna untuk penarikan kesimpulan atau suatu keputusan terbaik dalam permasalahan yang tidak pasti. Kita masuk di bagian kesimpulan. Adapun kesimpulan pada jurnal kali ini yang pertama, lampu LED atau light emitting diode dirancang dengan supply pin microcontroller sebagai perangkat yang membantu kinerja dari sensor warna TCS 3200 sebagai bias cahaya untuk mendeteksi bakso yang mengandung boraks dan bakso yang tidak mengandung boraks. Nah, adapun yang kedua, metode logika fuzzy dapat bekerja dengan baik dalam pengambilan keputusan penentuan bakso yang tidak mengandung boraks dan bakso yang mengandung boraks. Hal ini dapat dilihat dari proses perhitungan dengan menggunakan data bakso yang tidak menggunakan boraks. Kemudian hasil yang telah diperoleh secara manual adalah 3,17499,251 yang menyatakan bakso tidak mengandung boraks. Dalam hal ini dapat dibandingkan dengan keluaran dari alat yang diketahui 3,19 yang menyatakan bakso tidak mengandung boraks atau non-boraks, maka keluaran yang dihasilkan oleh alat sama dengan keluaran yang dihasilkan oleh pengerjaan manual, yaitu sama-sama menyatakan bahwa bakso tidak mengandung boraks atau non-boraks. Nah, yang ketiga, aplikasi berbasis Android untuk mendeteksi bakso yang mengandung boraks dan tidak mengandung boraks dirancang dengan menggunakan microcontroller sebagai perangkat akuisisi data, sensor warna TCS 3200 sebagai penginput data, perangkat Android sebagai monitor hasil, dan Bluetooth sebagai penghubung perangkat microcontroller dan perangkat Android. Nah, kita lanjut ke kelemahan dan kebaruan. Nah, di sini kelemahan saya tuliskan dapat dilihat dari batasan masalah pada artikel. Nah, pada artikel itu dicantumkan batasan masalah. Nah, salah satunya itu bakso yang digunakan dalam penelitian adalah bakso ikan. Nah, di sini tidak dijelaskan juga apakah sama apabila kita menggunakan bakso ayam dan bakso yang lain. Nah, juga metode yang digunakan adalah metode logika fuzzy Mamdani. Apakah hanya metode logika fuzzy Mamdani yang bisa dijadikan metodenya, atau masih ada metode logika fuzzy yang lain atau seperti apa, itu tidak dijelaskan. Nah, untuk kebaruan sendiri kami rasa cuman terletak pada idenya saja yang baru, karena tentang boraks ini sendiri sudah dibahas tadi oleh Anggraini dan kawan-kawan selaku mahasiswa UNY juga. Dia membahas itu boraks dalam makanan. Saya rasa seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian tinjauan pustaka. Nah, adapun tinjauan pustaka yang pertama itu digunakan untuk mengetahui definisi bakso menurut Kamus Bahasa Indonesia. Nah, untuk tinjauan pustaka yang kedua itu digunakan untuk mengetahui definisi boraks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan untuk
tinjauan pustaka yang ketiga ini merupakan juga salah satu acuan artikel di mana peneliti ini terinspirasi dari penelitian dari mahasiswa UNY yang membahas tentang kadar boraks dalam makanan, sehingga peneliti berniat untuk meningkatkan hasil penelitiannya ini seperti itu. Nah, adapun untuk tinjauan pustaka yang keempat ini digunakan untuk mencari himpunan dan logika kabur. Nah, logika kabur ini perlu kita ketahui bahwa logika kabur ini kata lain dari logika fuzzy. Nah, serta aplikasinya. Nah, untuk tinjauan pustaka yang kelima digunakan untuk mencari aplikasi logika fuzzy untuk mendukung keputusan. Begitupun dengan yang tinjauan pustaka yang keenam, sama dengan yang kelima, tetapi ini untuk edisi pertamanya seperti itu. Nah, catatan satu paragraf. Red terdiri dari 3 himpunan fuzzy, yaitu tidak ada, sedikit, dan banyak. Green terdiri dari 3 himpunan fuzzy, yaitu tidak ada, sedikit, dan banyak. Hasil terdiri dari 3 himpunan fuzzy, yaitu non-boraks, boraks KDR 1 gram, dan boraks LDR 1 gram. Nah, adapun pendekatan dan metode penelitian yang dilakukan adalah mempersiapkan penelitian, studi literatur, desain akuisisi data pada mikrokontroler, desain sistem logika fuzzy untuk sistem pengendali atau pengontrol simulasi, dan menyimpulkan hasil penelitian. Lampu LED (Light Emitting Diode) dirancang dengan supply pin microcontroller sebagai perangkat yang membantu kinerja dari sensor warna TCS 3200 sebagai bias cahaya untuk mendeteksi bakso yang mengandung boraks dan bakso yang tidak mengandung boraks. Metode logika fuzzy dapat bekerja dengan baik dalam pengambilan keputusan penentuan bakso yang tidak mengandung boraks dan bakso yang mengandung boraks. Aplikasi berbasis Android untuk mendeteksi bakso yang mengandung boraks dan tidak mengandung boraks dirancang dengan menggunakan microcontroller sebagai perangkat akuisisi data, sensor warna TCS 3200 sebagai penginput data, perangkat Android sebagai monitor hasil, dan Bluetooth sebagai penghubung perangkat microcontroller dan perangkat Android. Kelemahannya ada pada batasan masalah seperti yang sudah kami sebutkan tadi, serta kebaruannya itu terletak pada ide. Sekian untuk presentasi kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.